Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rizky dari kelas IF21A. Di sini akan mempresentasikan eh, materi tentang penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, ada pengertian penamaan terdistribusi dalam sistem terdistribusi adalah mekanisme yang memungkinkan objek, layanan, atau sumber daya yang tersebar di berbagai lokasi fisik untuk diidentifikasi dan diakses oleh pengguna atau aplikasi tanpa harus mengetahui detail lokasi fisiknya. Ini adalah bagian integral dari desain sistem terdistribusi yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam akses data atau layanan yang tersebar. Selanjutnya ada objek yang diberi nama. Alam sistem terdistribusi berbagai jenis objek bisa diberi nama, termasuk yang pertama ada komputer atau host. Setiap komputer dalam sistem terdistribusi biasanya memiliki nama, misalnya hostname atau alamat IP untuk identifikasi. Yang kedua ada layanan atau service. Nama digunakan untuk mengidentifikasi layanan jaringan seperti database, server aplikasi, atau server file. Yang ketiga ada file dan directory. Objek-objek ya penyimpanan seperti file atau directory juga diberi nama untuk akses melalui jaringan. Yang keempat, ada pengguna. Dalam beberapa sistem, pengguna diberi nama agar mereka dapat dikenali oleh berbagai layanan di seluruh sistem terdistribusi. Selanjutnya ada transparansi lokasi. Salah satu aspek penting dari penamaan terdistribusi adalah transparansi lokasi, yang berarti pengguna atau aplikasi tidak perlu mengetahui lokasi fisik objek tersebut. Sistem penamaan tertujuan untuk menyembunyikan detail tentang di mana objek itu sebenarnya berada, sehingga akses terhadapnya terasa seolah-olah berada di satu tempat. Contohnya, dalam sistem file terdistribusi, pengguna dapat mengakses file yang berada di komputer lain tanpa mengetahui di mana lokasi fisik komputer tersebut. Selanjutnya ada hierarki nama. Penamaan terdistribusi seringkali menggunakan struktur hierarki untuk mengorganisasikan nama. Contoh paling umum dari hierarki nama adalah DNS, Domain Name System. Dalam DNS, nama domain seperti www.example.com dipecah menjadi beberapa tingkatan, di mana com adalah top level domain, example adalah domain tingkat kedua, dan www adalah subdomain. Hierarki ini memudahkan resolusi nama dan manajemen nama. Selanjutnya ada resolusi nama atau name resolution. Proses resolusi nama adalah proses menerjemahkan nama logis seperti nama domain atau nama layanan menjadi alamat fisik atau representasi lain yang bisa digunakan oleh sistem. Sebagai contoh, DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang bisa digunakan untuk mengakses server. Resolusi nama bisa menggunakan berbagai pendekatan seperti DNS atau Domain Name System untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Yang kedua adalah lokasi layanan. Dalam beberapa sistem terdistribusi, server khusus seperti registry server digunakan untuk mencari dan menyelesaikan permintaan terhadap nama layanan. Selanjutnya ada kendali nama. Ada dua model utama dalam pengelolaan nama di sistem terdistribusi. Penamaan terpusat yang pertama ada penamaan terpusat. Semua nama dikelola oleh server pusat yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan resolusi nama. Contoh DNS pusat atau server registry layanan. Yang kedua ada penamaan terdistribusi. Dalam model ini, tanggung jawab untuk memelihara dan menyelesaikan nama didistribusikan di antara node-node dalam sistem. Contoh, sistem peer-to-peer seperti DHT atau Distributed Hash Table yang digunakan di beberapa jaringan terdistribusi. Selanjutnya ada flat dan hierarchical naming. Yang pertama ada flat naming. Dalam skema penamaan flat, setiap objek dalam sistem memiliki nama unik, biasanya tanpa struktur hierarki. Contohnya adalah alamat IP atau MAC address, di mana setiap nama unik tanpa tingkat atau level tertentu. Kelebihannya adalah kesederhanaan, tetapi sistem ini bisa menjadi sulit dikelola jika objek dalam jumlah besar. Yang kedua, ada hierarchical naming. Nama dibangun dalam struktur hierarki seperti dalam DNS atau sistem file. Pendekatan ini lebih mudah diskalakan karena nama-nama diorganisasikan dalam kelompok-kelompok. Sistem hierarki memungkinkan distribusi tanggung jawab dengan setiap tingkat hierarki menangani resolusi nama di level tertentu. Selanjutnya ada aliasis. Dalam beberapa kasus, sebuah objek dapat memiliki lebih dari satu nama.
Ini disebut sebagai aliasing. Sebagai contoh, satu layanan bisa memiliki beberapa nama yang berbeda untuk mengakomodasi pengguna dari berbagai jaringan atau lokasi. Aliasing mempermudah akses tetapi juga bisa menambah kompleksitas dalam hal pengelolaan. Ya, selanjutnya ada mobilitas objek. Dalam beberapa sistem terdistribusi, objek dapat berpindah lokasi, misalnya layanan yang bergerak di antara server-server berbeda, atau pengguna yang berpindah antar node. Dalam kasus ini, penamaan terdistribusi harus mendukung mobilitas dengan menjaga nama objek tetap sama meskipun lokasi fisiknya berubah. Dan terakhir ada contoh sistem penamaan terdistribusi. DNS, Domain Name System. Yang pertama ada DNS, Domain Name System, digunakan untuk penamaan host dan layanan di internet. DNS adalah contoh dari sistem penamaan hierarki yang mendistribusikan tanggung jawab resolusi nama ke berbagai server di seluruh dunia. Yang kedua ada Corba, Naming Service. Pada arsitektur middleware seperti Corba, layanan penamaan memungkinkan aplikasi untuk menemukan layanan lain dalam lingkungan terdistribusi. Yang ketiga, terakhir ada Distributed Hash Tables atau disingkat DHT. Digunakan dalam sistem peer-to-peer di mana objek diberi nama menggunakan hash dan didistribusikan secara terdesentralisasi. Berikut dari presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.